Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Islam Arif Sukoharjo dan rekan guru SD Islam Arif Sukoharjo yang kami banggakan dan kami sayangi. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kepada kita kepada jalan yang terang benderang yaitu agama Islam. Ketiga kalinya sebelum acara ini kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim supaya jalan kita ini dalam berdiskusi ini diberikan kemudahan dan kelancaran dan mendapatkan predikat amalan sholihah. Selanjutnya di sini saya sebagai CGP dari Kecamatan Sukoharjo Angkatan 9 akan berbagi sharing ya ilmu saya selama mengikuti CGP. Di sini tema yang saya pilih yaitu budaya positif. Adapun judulnya yang saya pilih adalah guru sebagai manajer dan segitiga restitusi. Apakah ada yang pernah mendengar segitiga restitusi? Belum pernah ya. Jadi apa penasaran? Iya Bu Guru. Nah, nanti kita cari tahu ya, kita kupas. Sebelumnya mari kita bermain cobalah buka. Nah, yuk kelompokan dulu. Gurunya kelompokan 2 orang ya. Mohon kerjasamanya. Yang satu guru yang A, ya orang yang A mengepalkan tangannya seolah-olah di dalam tangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga, tidak mau dibuka. Orang yang B merayu, ayo yang B boleh merayu, membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang asalkan membuka tangannya. Waktunya 30 detik. Ayo coba silakan. Silakan, apakah yang B berhasil menggoda untuk membuka? Waktunya 30 detik. Saya hitung. Sampai membuka untuk membuka tangan. Jadi, apakah yang tadi mengepalkan tangan sudah berhasil membuka? Siapa? Sudah ada apa minta pendapatnya yang mengepalkan tangan tadi? Bulia. Yang mengepalkan tangan siapa? Bulia. Semuanya. Berarti Bu Titin yang membuka ya? Bu Titin kenapa kok membuka? Kenapa tangannya dibuka? Apa dari siapa sih? Dari sis. Kalau begitu kenapa membuka tadi? Karena
geli tadi. Oh, digelitik. Jadi yang guru yang merayu berhasil ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan tadi? Siapa? Diri sendiri. Yang kepala tangan, betul sekali yang beda. Jadi ketika dia itu membuka tangannya, dia itu mengizinkan dirinya membuka. Ya, dia mengizinkan dirinya membuka. Bukan gara-gara berhasil apa menggelitik katanya Pak Suyo tadi menggelitik Bu Titi. Bukan karena berhasil menggelitik, tapi karena Bu Titi memang mau membuka. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jadi sebenarnya yang berusaha untuk yang menutup atau membuka itu adalah dirinya sendiri. Ya, jadi begitulah. Sebenarnya kontrol diri itu adalah dari dirinya sendiri. Kita menuju kepada materi selanjutnya, yaitu tepuk tangan dulu untuk bapak-bapak dan ibu. Teori kontrol. Nah, apa itu teori kontrol? Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam Control Theory yang kemudian dari perkembangan dari nama Joyce Theory meluruskan beberapa miskonsepsi. Apa itu miskonsepsi? Mis itu salah, konsepsi itu konsep. Konsepnya salah tentang makna kontrol. Ya, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang sebenarnya murid mengizinkan dirinya sendiri untuk dikontrol. Jadi gurunya jangan pede merasa aku berhasil mengontrol muridnya. Ya, tapi sebenarnya kalau kita sendiri, kalau pemahaman ini kita tahu bahwa yang mengontrol semuanya itu adalah Allah ya. Jadi bukan guru, bukan gurunya sendiri. Insya Allah tidak akan punya perasaan ini. Nomor satu ya. Nomor dua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jadi apa itu penguatan positif? Penguatan positif adalah bujukan-bujukan, rayuan-rayuan. Akhirnya ada pinter, lo pinter ya. Nah, itulah yang namanya bujukan ya. Nanti kamu kalau ini kamu pasti nanti jadi anak pinter. Itulah. Apakah itu bermanfaat? Ternyata itu masih kurang efektif. Dalam jangka waktu tertentu, murid akan menolak bujukan-bujukan guru atau tergantung pada pendapat guru ketika berusaha. Jadi, gak diam, gak mau bekerja. Yang nomor tiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang ketiga ini bisa kita pahami dengan cara dirayu apa itu? Dikritik dengan suara yang lembut. Contohnya ya mungkin contohnya mungkin yang mungkin yang sebenarnya ketika guru menggunakan suara halus mengkritik anak dan membuatnya merasa bersalah, itu menyebabkan anak merasa gagal dan berdialog dengan dirinya sendiri tentang negatif dirinya. Jangan sampai anak kita seperti itu ya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang paling sering ya terjadi. Kadang sampai anak kita sudah besar itu kita paksa, kita lupa ya. Padahal memaksa tidak boleh memaksa hak anak, karena bisa menyebabkan permusuhan. Selanjutnya, mengubah paradigma kepada teori kontrol. Nah, tadi semua yang kita bahas itu adalah ilusi. Apa itu ilusi? Hayalan. Seakan-akan itu benar, padahal itu kurang benar ya. Nah inilah di sini kita diajak untuk mengubah pandangan kita kepada teori kontrol. Nah, orang yang dulu mungkin kita menganggap bahwa kebutuhan orang itu sama, kita rubah bahwa kebutuhan orang itu berbeda. Semua orang memiliki gambaran yang sama, ternyata setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berusaha mengubah pandangan orang lain agar sama dengan kita,
lain tentang dunia. Perilaku buruk dipandang sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, dirubah menjadi hanya saya yang bisa kontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, dirubah menjadi saya tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dirubah menjadi kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan bersama menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini nanti yang ini akan menuju kepada pembahasan kita selanjutnya. Model berpikir menang atau kalah. Nah, guru ini nggak berhasil diarani kalah guru. Padahal model yang bagus adalah berpikir menang dan menang, ya, win-win solution. Selanjutnya, makna kata disiplin. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situlah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kalau tidak bisa disiplin diri, siapa yang mendisiplinkan kita? Siapa kita? Baiklah, kalau bukan kita sendiri yang mendisiplinkan, berarti orang lain mendisiplinkan kita. Ya, guru didisiplinkan malu apa enggak? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, jadi yang paling bagus di kurikulum Merdeka ini adalah kita membimbing anak-anak kita agar punya motivasi intrinsik. Nah, inilah. Ini tujuan dari kurikulum Merdeka yang disepakati oleh pemerintah Indonesia, ya, bahwa kita akan mengajarkan kepada atau mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Yang insya Allah semuanya sudah tahu, ya. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dari nilai-nilai kebajikan ini kita memotivasi murid kita, ya. Dari dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini disebut motivasi eksternal. Jadi kalau anak harap-harap dapat hadiah atau menghindari dihukum, itu berarti anak itu masih motivasi eksternal. Terus yang ketiga, ini motivasi yang paling dianjurkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang kita menuju, ya. Motivasi mana yang paling sering mendasari motivasi murid kita di sekolah? Internal. Kalau menurut saya kita itu sudah punya apa itu? Pagi itu ikrar belajar. Jadi itu menurut saya sudah menjadi kesepakatan sekolah, ya. Keyakinan sekolah. Nah, sekarang ini apa sih itu hukuman? Apa sih itu konsekuensi? Apa sih itu restitusi? Hukuman dan konsekuensi diberikan apabila ada pelanggaran, ya. Efeknya hukuman, marah, anak itu bisa marah, dendam, bisa benci dalam jangka panjang sampai lulus sampai gurunya sing kerengnya. Nah, itu negatif. Kalau yang konsekuensi netral, tapi mematuhinya hanya dalam jangka pendek saja, kurang efek
diri anak tersebut. Tidak disarankan menggunakan hukuman dan konsekuensi. Nah ini yang paling disarankan. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi mereka tidak malu ketika kembali ke teman-temannya, tidak merasa berbeda dengan karakter yang lebih kuat, malah mereka lebih termotivasi untuk masuk ke dalam teman-temannya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Pokoknya intinya itu di dalam restitusi ada komunikasi yang baik guru kepada murid. Nah ini identitas gagal, hukuman, disiplin, ada konsekuensi, ada restitusi. Pokoknya hukuman itu memang yang paling efeknya negatif. Jadi itu yang harus kita hindari. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman. Kalau konsekuensi, ya memang harus terjadi karena itu konsekuensi saya ya. Kalau yang restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman kalau hukuman. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk jangka pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Nah, bisa kita bayangkan ya kalau positif dalam jangka waktu panjang, kita akan dikenang dengan baik oleh anak-anaknya. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapat ganti. Nah, anak akan tersakiti kalau hukuman dibuat tidak nyaman, akan mendapat penguatan. Silakan dibaca sendiri sampai terakhir. Apa dilanjutkan? Nah, apakah dari sini sudah mendapatkan sudut pandang tentang restitusi sedikit? Iya, contohnya. Oke. Baiklah, kita lanjutkan ya. Nah, untuk menuju ke restitusi, kita itu harus punya yang namanya keyakinan kelas. Karena kalau kita itu tidak punya dasar-dasarnya, tidak punya sesuatu yang kita pegang bersama, yaitu keyakinan, kita nanti nggak tahu arahnya kemana mau menasihati seorang anaknya. Kalau orang Islam insya Allah gampang ya, kita punya pelajaran akhlak itu sudah sangat bagus di agama Islam. Nah, tapi di sini di kurikulum Merdeka diusahakan yang namanya keyakinan kelas itu bahasanya universal, dipandang oleh semua agama, semua bangsa itu sebagai sesuatu yang mudah dimengerti. Nah ini sekarang ini pertanyaannya. Saya minta pendapatnya satu orang. Apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas apakah sama? Apakah sama keyakinan kelas dan peraturan kelas? Monggo silakan berpendapat. Pak Yusuf, monggo. Kalau pertanyaannya apakah sama, tidak sama. Tidak sama Menurut ya? saya, iya tidak sama. Alasannya? Alasannya kan itu ada contohnya. Kalau peraturan itu kan dibuat oleh Tulisannya jelas. ya. Kalau peraturan itu kan sebuah aturan yang disepakati. Iya, Peraturan. Kalau keyakinan itu kan dari dirinya sendiri. Betul sekali. Ya. Makanya gitu apakah sama ya tidak sama. Seperti itu ada contohnya. Antara peraturan dan keyakinan. Seperti itu. Terima kasih Pak Yusuf. Tepuk tangan untuk Pak Yusuf. Ya, betul sekali. Peraturan itu memang dibuat secara rinci. Ya. Nah, tapi sayangnya peraturan itu terkadang suka dilanggar. Nah, kalau keyakinan
itu adalah ruhnya. Kalau kita menyebut itu adalah ruhnya dari peraturan. Jadi itulah, disinilah kita akan mengajari anak-anak kita untuk memiliki ruh dari peraturan. Nah, peraturannya harus memakai helm ketika menaiki kendaraan beroda dua. Keyakinannya apa? Untuk menjaga keselamatan diri. Jadi ketika orang tidak pakai helm, dia tidak mengabaikan tentang keselamatan dirinya. Harus memakai masker ketika masuk rumah sakit. Keyakinannya menjaga kesehatan tubuh. Ya. Jadi begitulah. Nanti kita akan menuju mengajari anak-anak kita kepada ruh dari peraturan itu sendiri. Nah, sekarang inilah hal yang penting yang kadang saya sendiri juga baru tahu. Kenapa memberi penghargaan itu disebut kelemahan? Nah, ternyata penghargaan efektif untuk jangka pendek saja, jangka panjangnya tidak, membuat orang terganggu dan kehilangan motivasi diri dan tidak menyadari tindakan baik yang dilakukannya karena terpusat pada penghargaan. Jadi ketika orang itu sudah melakukan hal yang baik, dikasih penghargaan itu tambah loyo, ya, tambah lemah. Orang itu sudah baik dari hatinya, dikasih penghargaan itu malah menghantam motivasinya. Ya, ada orang yang seperti itu, mungkin ada yang tidak, ya. Ya berita ya, mungkin ya ada yang tidak, ada yang begitu ya, ada yang tidak. Terus yang kedua keyakinan tergantung individunya lagi. Penghargaan itu merusak hubungan, membuat orang iri. Yang tidak dikasih penghargaan itu iri dan tidak suka pada orang yang diberi penghargaan. Murid melakukan kebaikan hanya kalau di depan guru. Ya. Persaingan kelas tidak sehat dan mencemaskan. Malah ini kabeh aku tidak juara, nah ibu ada oma itu juara loh. Ada yang akhirnya cemas-cemas terus kalau sekolah, ya. Murid ada yang putus asa untuk berkembang. Inilah kelemahan dari pemberian penghargaan. Yang ketiga, penghargaan itu ternyata mengurangi ketepatan. Insting tepatnya itu kurangnya motivasi dari dalam diri itu menyebabkan konsentrasi kurang penuh. Penghargaan, akhirnya konsentrasinya pecah. Ya. Yang selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Ya sih tadi tentang kelemahan dari pemberian penghargaan. Jadi berikan opininya tentang ini Bu. Apakah setuju atau tidak tentang ini? Monggo siapa? Ayo Bu, ambil silakan. Butin, monggo Butin berikan pendapat tentang memberikan setuju atau tidak Butin? Ya, menurut kami pemberian penghargaan itu sebagai kelemahan. Nah, itu sangat setuju. Kenapa? Nanti anak-anak sudah tergantung. Nah, kalau enggak selama sudah berbuat baik, kok masih belum dapat penghargaan, akan menjadi lemah. Berarti Butin setuju ya? Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Butin. Kelebihannya nggak ada. Kelemahan saja. Iya, kelemahan saja. Yang dibahas. Ya, ini ada setuju selanjutnya. Nah, sekarang sesudah kita tadi tahu bahwa kita sudah memahami ruh-ruhnya motivasi intrinsik, cara-caranya memotivasi intrinsik ternyata bukan dari hadiah, bukan dari hukuman. Sekarang kita buat ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, nah itu tadi ruh ya, daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan sampai ada kata jangan atau ada kata dilarang. Ya. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ikatan pelajar kita jumlahnya 9. Insya Allah itu cukup ya kalau ke seluruh sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu sebaiknya bukan hanya
bersama-sama dengan murid ya. Itu dilaksanakan di awal pembelajaran setiap tahun ajaran baru. Nah ini adalah keyakinan kelas kita menurut saya ya. Tapi ada satu kelemahannya, dari tahun ke tahun belum pernah direvisi ya. Tapi menurut kita ini sudah apakah sesuai dengan kurikulum merdeka? Nilai kebajikan profil pelajar Pancasila? Sangat ya. Coba saya mana yang nilai apa tadi itu literatur? Nalar berpikir kritis nih sesuai dengan berpikir kritis. Atau 9 ya, ya besok ya. Mandiri, mana mandiri? Iya, tadi. Kalau nilai kreatif. Rajin belajar dan giat menuntut ilmu ya, kreatif ya. Terus itu nilai kebinekaan. Jadi kita sepakat ikrar pelajar ini bisa menjadi keyakinan sekolah kita ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita menuju kepada coba kita koreksi diri kita. Posisi kontrol. Dari dosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan kenapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Mari kita cari tahu, kita itu guru yang mana, atau orang tua yang mana, atau atasan yang mana. Posisi penghukum. Nah ini ada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari maju-maju beradik. Nah, katanya Pak Ais kemarin kena jigsaw, jejak sampai sore. Nah ini caranya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu terlambat. Kapan bisa datang waktu? Terlambat saya. Sekarang tanyakan kepada diri sendiri, bagaimana perasaan murid kalau gurunya ngomongnya seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Ya, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencari bukunya yang ada tulisnya. Ya, lebih buruk lagi lah, kendaraannya DKI ragu lagi. Jadi ada memang kasus-kasus yang ada di berita-berita itu ya. Bisa kemungkinan gurunya yang menduduki posisi ini ya. Jadi di SDI apakah seperti ini gurunya? Lembut
Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji di masjid tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid kalau ditanya seperti itu? Akhirnya murid akan merasa bersalah, ya. Bersalah dalam mengecewakan ibu atau bapak dirinya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Iso-iso yang gede kok sampai garabi. Ya. Kadang-kadang sikap ini bisa berbahaya, ya, karena emosi tertanam rapat di dalamnya. Ini lebih berbahaya daripada penghukum tadi. Penghukum tadi emosinya anak diluapkan langsung lagi, bisa disimpan rapat di dalam hatinya, ya. Itu tertekan tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri. Ini yang bisa efeknya sampai bunuh diri, itu ya ini ya. Selanjutnya Teman. selanjutnya posisi teman Pak Suyuti. Posisi teman, nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, matanya senyum jenaka. Kayak Bu Neni Pisang. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kan kamu sudah janji ke Bapak, kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Sudah, tidak apa-apa. Dulu nanti Pak Guru bantu. Wih, kamu ini sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Murid akan merasa semangat akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid jadi tergantung pada guru tersebut. Mereka sampai guru itu loh, ya. Nurutnya guru itu saja, ya. Bila ada masalah, dia mengandalkan guru itu saja yang membantu, ya. Jadi dia baiknya ya pada guru itu saja. Itu kalian tergantung gitu loh anaknya saya. Juga apa sih mungkin perpaduan ya, semuanya ini mungkin perpaduan sifat-sifat ini. Nah, posisi pemantau. Nah, bagaimana posisi pemantau? Nada suara datar, bahasa tubuh formal. Nah, Adik, tahu nggak kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Saya harus mendapat kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertunda tadi. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Sedangkan gurunya juga gak enak harus memantau murid saat mengerjakan tugas karena tidak bisa ditinggal seorang diri. Ya, ini yo saya tetap enak tapi ya gak enaknya. Ya. Ini yang terakhir. Nah, ini adalah menuju posisi yang terakhir, posisi manajer. Nah, nada suara ini harus ini tulus, ya. Bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, gurunya bilang gini, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, ya. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas saya tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hadir bersamamu untuk memperbaiki. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah,
perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali pada perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus pada murid, fokusnya ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang lain, orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, sekarang sudah tahu posisi yang terbaik. Oke, siapa jadi guru sebagai manajer? Oke, alhamdulillah. Ternyata intinya itu adalah kita fokus kepada murid, tidak perlu fokus kepada takut dimarahin kepala sekolah, takut pada orang tuanya atau bertanggung jawab pada orang tuanya. Semua tanggung jawabnya pada murid itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya kita lapas Jobi berlipat dulu. Segitiga restitusi. Nah, inilah segitiga restitusi yang mengejutkan saya dan ternyata ini sangat bagus sekali kita terapkan di sekolah. Jadi ilmu ini benar-benar saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Nah, apa itu segitiga restitusi? Yang satu yaitu langkah satu yang ini ya. 1, 2, 3. Ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, itu contoh kata-katanya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu. Jadi kalau ada anak salah misalnya ya, Fikri, kenapa kamu kok terlambat? Iya Bu, aku bangunnya kesiangan. Oh iya, tidak apa-apa, bangun kesiangan. Bunda ini juga pernah. Kalau kan orang misalnya ya, Fikri, silakan. Kenapa kamu tadi kok menabok? Kenapa kamu tadi kok memukul Alifah misalnya ya? Kenapa kamu tadi kok memukul Alifah? Habisnya Bu Alifah memukul aku duluan. Loh, iya nggak Alifah memukul kamu duluan? Aku deh. Terus Alifah didatangkan, Alifah benar kamu memukul Fikri? Enggak Bu. Kalau gitu saya gak fokus kepada itu. Mungkin kalian kedua-duanya punya alasan ya. Alasannya Fikri adalah karena membalas Alifah ya. Jadi selalu ada alasan seperti itu. Jadi kita nanti validasi tindakan yang salah. Nah, punya alasan, semua itu punya alasan. Kenapa kamu tadi memukul? Oh ya, memang kamu membela dirimu karena kamu tadi memang dipukul itu sakit ya, kamu membela dirimu. Nah, sekarang yang terakhir kita tanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas tentang memukul tadi apa? Menyayangi teman sesama ya, teman sesama teman, atau menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Pokoknya kamu lebih teman sekelas ya. Menghargai teman, itu keyakinannya ya misalnya. Keyakinan kita di kelas kita harus menghargai sesama teman. Ya, kalau memukul teman apakah itu menghargai teman? Jadi bagaimana Fikri menuntaskan diri? Ya saya nanti minta maaf Bu pada Alifah. Intinya di dalam segitiga restitusi itu adalah kita tidak menghukum, kita tidak memberikan penghargaan kalau anak itu baik, tapi kita itu mengembalikan tanggung jawabnya kepada diri anak itu sendiri. Jadi ketika dia itu meminta maaf, bukan kita yang menyuruh, tapi anak itu sendiri berinisiatif untuk meminta maaf. Kita sebagai gurunya cuma membimbing agar ucapan itu bukan dari kita. Ya kita boleh. Oh jadi kalau gitu Fikri harusnya meminta maaf ya. Kalau anaknya nggak bisa punya apa pemikiran itu, kita boleh mengatakan kepada ibu boleh ya.
Oh lupa ya. Memang manusia ini tempatnya lupa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bu Neni yakin ketika virus lupa PR pasti karena ada alasannya ya. Kenapa kita sering lupa PR? Tidak ada yang mengingatkan Bu. Bu Neni memberikan saran supaya virus meminta bantuan orang tua untuk mengingatkan PR. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Virus ingat bunyi ikrar pelajar yang begini: rajin belajar dan giat menuntut ilmu. Ingat Bu, tidak mengerjakan PR apakah sesuai dengan ikrar pelajar? Tidak Bu, karena ikrar pelajar sudah kita sepakati dan kita hormati untuk kita laksanakan, maka saya tunggu perubahan virus untuk lebih baik di masa yang akan datang ya. Siap Bu. Apakah sudah siap juga? Siap. Yang kedua, Fikri sering terlambat masuk sekolah. Akhir-akhir ini Bu Neni mencoba menyelesaikan masalah Fikri dengan segitiga dan segitiga. Atau boleh tadi yang menanyakan keyakinan itu, apakah berjanji besok mau berubah, mau mengerjakan PR? Ya. Oh bukan saya itu lah ya. Apakah kamu besok bisa mengerjakan PR? Begini ya. Fikri kenapa akhir-akhir ini Fikri datang ke sekolah terlambat? Bangun kesiangan Bu. Bangun kesiangan. Terkadang kita semua mengalami bangun kesiangan. Kalau kerja itu nanti capek ya. Validasi tidak banyak salah. Yang ditanya Fikri. Oh iya. Bu Neni yakin ketika Fikri bangun kesiangan pasti ada alasannya. Boleh cerita ke Bu Neni? Jawab Fikri ya. Jadi guru nih kandel. Tidak apa-apa. Manusia ya, maafkan ya. Tidak ada yang membangunkan Bu, orang tua sibuk sama adik. Bu Neni memberikan saran supaya Fikri menggunakan alarm di HP dan tetap minta orang tua membangunkan supaya tidak terlambat. Terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Fikri apakah masih ingat kalau kesepakatan kelas kita harus datang tepat waktu? Ingat Bu, baiklah kalau masih ingat, Bu Neni tunggu perubahan Fikri mulai besok ya. Siap. Nah, seperti itu. Sekarang yang terakhir mari kita kerjakan bersama. Ayo. Ini contohnya Bu Lia. Azam kelas 4 bertengkar dengan Alifa kelas 3. Ternyata mereka bertengkar karena Alifa mau pinjam saku ke kelas 4 dan Azam tidak memperbolehkan dengan membentak Alifa. Alifa yang tidak terima balas membentak dan akhirnya suasana menjadi gaduh tidak terkendali hingga bully-bully yang mengurai. Bulia sebagai wali kelas Azam akan menyelesaikan masalah Azam dengan segitiga restitusi. Kemudian jawab. Satunya menstabilkan identitas. Ayo kemudian. Tulis mandek buku. Nah, di sini kalau Bulia sebagai wali kelasnya Azam akan bilang apa kalau menstabilkan identitas? Azam, apakah benar kamu tadi memukul Alifa? Itu bukannya validasi ya? Oh, menstabilkan identitas itu. Azam, saya dengar tadi. Bingungnya yang di menstabilkan. Balik. Ini aja mana aja. Sama-sama. Kalau ada tidak benar kan dia. Apa ini Bu? Iya. Apa benar tadi yang Iya. Menstabilkan identitas itu tidak menyalahkan ya. Oh, aku tanya. Apa benar tadi kamu menjawabnya itu Pak Alifa? betul. Benar kamu tadi menceritakan Alifa. Validasi itu. Saya benar saya dengar. Kamu Ini sudah sangat berjalan. Azam, kenapa kamu bertengkar sama Alifa? Azam bilang anaknya lapor.
tidak boleh. Hanya ditunjukkan. Terus beliau bilang, oh kamu melindungi benda yang sangat berharga ya, seperti mangkok ya. Ya sudah sekarang, jadi menstabilkan identitas itu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi sudah kalau gitu kita selesaikan masalah ini. Nah, ya. Terus validasi tindakan yang salahnya Oke, alasan-alasan nanti palingnya di rumah. nanti tapi karena saya perlu dijaga dengan sikap menghormati orang lain. Jadi tidak apa-apa Azam melakukan melindungi sapunya, ya. Tapi Azam juga harus menghormati orang lain yaitu Alifah. Selanjutnya keyakinan kerasnya. Buli Azam ingat ikrar pelajar yang berbunyi menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Azam ingat Bu, alhamdulillah kita telah sepakat dan menghormati ikrar pelajar ini kita laksanakan ya. Jadi kira-kira setelah ini bagaimana tindakan Azam kepada Alifah? Jadi biarkan Azam meminta maaf sendiri kepada Alifah. Jadi itulah segitiga restitusi, menghindari hukuman dan menghindari memberi penghargaan, tapi melatih motivasi dari dalam diri siswa itu sendiri. Terima kasih dan mohon umpan baliknya. Tepuk tangan untuk guru SD. Baiklah, kita umpan baliknya. Iya Pak, Bu, bukannya sebelum gawe. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Kapan balik saya? Mohon umpan balik dengan pidato boleh, umpan balik dengan pidato Pak Yusuf monggo. Kapan mari Bu? Umpan balik dengan pidato. Kesempatan oleh siapa? Ibu direkam. Nah, iya. Segitiga restitusi ya Pak. Segitiga restitusi. Guru sebagai manajer dan segitiga restitusi. Guru sebagai manajer dan segitiga restitusi. Baik, terima kasih Bu Neli telah melakukan presentasi sebagai guru CGP. Pada siang hari ini yang dipresentasikan yaitu tentunya guru sebagai manajer dan juga institusi. Banyak yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Neli tadi mengenai gambaran dari segitiga restitusi. Jadi menurut saya bagus untuk kita laksanakan kepada anak-anak ya. Karena dari semua itu mungkin dari kita atau Bapak Ibu guru mungkin belum melaksanakan segitiga restitusi. Ini juga pelajaran baru bagi kita semuanya karena yang ikutin kan sementara ini yang CGP Bu Neli. Jadi makanya itu jika ada ilmu seperti ini nantinya yang mengadakan pertemuan seperti ini agar ilmunya juga bisa tersalurkan kepada teman-teman guru yang lain. Tidak hanya Bu Neli saja. Ini juga ilmu yang bermanfaat. Tapi ada beberapa yang tadi mungkin bisa kita laksanakan, mungkin juga belum bisa kita laksanakan mengenai satu tadi mengenai penghargaan, ada dampaknya juga, kemudian kedisiplinan atau apa tadi saya lupa, itu tidak boleh memberi hukuman yang nadanya harus keras dan sebagainya. Misalnya begini, hukuman ya atau sanksi jika anak-anak berbuat salah, itu kan biasa guru melakukan itu, tapi juga kalau sekarang ini kan sanksi itu atau hukuman tidak harus berupa fisik, ya, tidak harus berupa fisik. Ini perlu juga diketahui. Dan memang sekarang ini kan ya kita ikuti aja zaman sekarang, bukan zaman dulu. Kalau kita lihat zaman dulu
ya harus suruh lari dan sebagainya. Jadi kita mengikuti aja zamannya sekarang. Kalau memang itu aturan yang tidak boleh menghukum anak secara fisik, ya kita laksanakan seperti itu. Kemudian misalnya ya, kita tidak memberi sanksi tadi seperti tadi harus keras dan sebagainya. Ketika ini masalah disiplin, misalnya upacara ini kan harus anak ini disiplin. Kalau saya lihat, kalau tadi yang disampaikan tadi nggak boleh keras, nggak boleh harus begini begitu, itu ketika ini di saat anak-anak ini upacara harus disiplin, seperti aja kita lihat setiap harinya ya. Awalnya ini bukan upacara tapi berdoa bersama saja. Anak-anak ini banyak yang tidak mengikuti, ngomong dewi, guyon, bahkan sampai belum ya. Nah, bagaimana cara mendisiplinkan seperti ini? Mereka bentak, hari titik ya juga tetap ya. Kalau seperti itu kan, ini kan juga ada kelemahan-kelemahan juga ya. Semua apa ini ilmu materi itu ada kelemahan juga ada kekurangan. Nggak mungkin 100% itu bisa dilakukan, pasti ada kelemahan sedikit. Misalnya nanti ya, saya pengen juga ini nanti ada upacara ya. Kita lihat anak-anak itu ya, disiplin hanya itu ya pada saat upacara. Dari setiap hari, setiap paginya aja seperti itu ya. Apalagi gurunya ngomong sendiri, tidak melihat anak-anaknya ini, mengatur anaknya ngomong sendiri di belakang ya. Tambah anak-anaknya ngomong sendiri sing kepu-kepuan sampai gendut kan. Nah, seperti itu. Jadi saya harapkan juga ketika di pagi hari itu ya Pak Guru ini mengawal anak-anaknya agar semuanya ikut berdoa. Jangan nanti dia utara. Itu benar ya. Jadi mengenai yang itu tadi, ketika diterapkan di upacara ini memungkinkan atau tidak? Karena di situ butuh langsung ketegasan di saat itu, tidak harus muter seperti segitiga tadi. Ini kan butuh apa? Padahal ini tindakan yang harus segera dilakukan pada saat itu juga. Nah, itu saya kira itu dari saya. Ini saya tambah tapi tidak usah itu Pak ya. Saya setuju sekali dan saya sangat tidak usah urus-urusan. Itu sudah bagus ya, tapi sangat memerlukan waktu yang panjang. Mari kita dari diri kita masing-masing dan kita harus memberi contoh. Nanti insya Allah dengan berjalannya waktu lama bisa diterapkan. Kalau tetap optimis ya, panjang ya tetap optimis ya Pak Lura ya. Dari Memang keyakinan kelas, keyakinan itu dibentuk dari dalam kelas. Bahkan ketika anak baris di lapangan itu adalah bentuk dari kelas dulu. Di kelas itu keyakinannya kita kuatkan dulu dalam diri anak-anak dari masing-masing guru dulu memang. Dari wali kelasnya sebagai komandannya anak-anak itu tadi belajar. Ya, terima kasih atas umpan baliknya dari Pak Yusuf dan Bu Ikra. Dan apabila ada kata-kata yang salah selama saya melaksanakan ini presentasi ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.